Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Dari zaman kuno hingga sekarang, patung telah banyak digunakan sebagai bentuk karya seni di seluruh dunia untuk menunjukkan kekaguman atau kesan negatif terhadap suatu hal. Selain itu juga memiliki fungsi untuk mencatat suatu peristiwa yang berkembang hingga saat ini. Tempat berkumpulnya patung-patung ini telah menjadi area yang banyak dikunjungi wisatawan dan sebagai tempat untuk berdiskusi tentang seni dan sensasinya. Di sini setiap orang menggunakan karya seni untuk sejenak melepaskan masalah, beban hidup, dan ekspresi diri dalam hening. Tapi entah apakah teman-teman menemukan bahwa ada banyak kesamaan pada patung-patung yang tersebar di belahan dunia ini. Kesamaan ini tercermin dalam seni ukir di satu sisi. Baik dari negeri timur atau barat, kita akan menemukan seni relief seperti ini dari situs peradaban kuno. Apakah ini hanya kebetulan? Lalu mengapa ada perbedaan yang mencolok dalam bentuk ekspresi artistik dan ciri khasnya tersendiri? Tentu saja, kesamaan seni ukir bukanlah poin yang paling mencurigakan. Tapi setelah kita telusuri dari sejumlah besar catatan dan materi terkait seni patung di berbagai daerah, akan ditemukan banyak kesamaan di banyak tempat. Meski tidak persis sama, namun pada umumnya tidak ada perbedaan yang mencolok. Apalagi tidak hanya di satu tempat. Apakah ini juga kebetulan? Relief yang aneh. Ketika berbicara tas tangan, pertama yang terlintas dalam benak kita mungkin pekerja kerah putih atau eksekutif kelas atas. Tas tangan mereka seringkali berisi dokumen rahasia dagang yang terkait dengan perkembangan perusahaan. Terkait ini, mungkin banyak orang mengira bahwa tas tangan adalah produk di zaman modern, padahal sebenarnya tidak. Tas tangan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan tidak hanya dalam catatan satu peradaban. Pertama, kita menemukan banyak relief tentang tas tangan di relief orang Asyur atau Assyria Irak. Adalah salah satu kelompok etno-religius asli Timur Tengah. Sebagai informasi, Asyur atau Assyria adalah suatu kerajaan atau kekaisaran yang berpusat di hulu sungai Tigris, Mesopotamia, Irak. Bangsa Asyur dianggap sebagai bangsa pertama yang menemukan planet yang beredar di galaksi. Selain itu, di era Asyur kuno, mereka juga membangun budaya menulis setiap terjadi suatu peristiwa penting. Adapun media yang digunakan untuk membuat tulisan saat itu adalah melalui plat tanah liat. Sementara dalam komunikasi sehari-hari, bangsa Asyur menggunakan bahasa Assyria yang merupakan campuran dari dialek Timur Aram. Dewa tertinggi dalam sistem kepercayaan orang Asyur adalah dewa matahari yang bernama Dewa Asur. Tas tangan adalah perlengkapan standar mereka. Salah satu peninggalan bangsa Asyur adalah kota mereka yang tersembunyi di tumpukan puing selama ribuan tahun. Selain itu, ada beberapa peninggalan dari peradaban bangsa Asyur seperti relief batu, banteng batu besar, dan berbagai ukiran bergambar dewa-dewi. Salah satu teori yang mengartikan gambar tersebut sebagai representasi kosmos yang sederhana dan lugas. Setengah lingkaran dari gambar yang tampak seperti tali tas mewakili belahan langit. Sementara itu, alas persegi yang kokoh melambangkan bumi. Dalam budaya kuno dari Afrika ke India hingga Tiongkok, sosok lingkaran dikaitkan secara simbolis dengan konsep spiritualitas atau non-materi. Sedangkan persegi sering dikaitkan dengan konsep bumi dan materialitas. Dengan demikian, gambar digunakan untuk melambangkan penyatuan kembali bumi dan langit, juga keberadaan elemen material dan elemen non-material. Salah satu contoh paling awal dari motif tas tangan dapat dilihat di reruntuhan Göbekli Tepe yang terletak di puncak punggung gunung di tenggara Turki. Sementara itu di Meksiko, orang-orang juga menemukan relief tas tangan. Selain itu, Armenia,
India, Mesir, Babilonia, dan Tiongkok juga memiliki relief tas tangan ini. Apakah ini hanya kebetulan? Mungkinkah sejak zaman kuno, tokoh-tokoh berpengaruh telah menggunakan tas tangan sejenis seperti ini? Tak hanya itu, kita tahu sepeda ditemukan pada tahun 1790 dan menjadi tren di abad ke-20. Hingga kini, sepeda juga menjadi alat transportasi banyak orang untuk bepergian. Namun jika melihat reliefnya, sepertinya sepeda baru muncul pada akhir abad ke-18. Di sebuah kompleks kuil kuno di Amerika Selatan, terdapat relief sepeda. Selain sepeda, kita juga bisa melihat relief yang menggambarkan dua benda aneh pada relief di kompleks kuil Dendera Mesir kuno. Di setiap objek, tampak seekor ular meliuk dari sekuntum bunga dan disegel di atas sebuah ojek ramping di puncak bunga. Secara keseluruhan, kedua relief ini adalah dua terong besar dengan dua ekor ular yang saling menatap di dalamnya. Tetapi jika diperhatikan lebih cermat, bukankah itu adalah dua bola lampu berpijar? Arkeolog asal Swiss, Erich von Daniken, dengan yakin mengatakan dalam bukunya The Eyes of the Sphinx bahwa itu pasti bukti orang Mesir kuno tahu cara menggunakan lampu listrik. Dan kebetulan juga ada mural seperti itu di tempat lain di dalam kuil tersebut. Bedanya dengan relief pertama adalah di mural ini ada sosok raksasa yang memegang bola lampu besar di tangannya dan seutas kawat terukir jelas di ujung bola lampu. Bukankah mirip dengan bola lampu yang dipenuhi dengan baterai Baghdad di sebelahnya? Di antara sekian banyak relief di Mesir, kita masih bisa menemukan beberapa relief yang diduga pesawat luar angkasa, kapal selam dan helikopter, bahkan gerai alien yang terkenal di relief ini. Selain itu juga, ada juga wujud gerai alien di mural Mesopotamia, dan relief di sebelah kiri ini bukankah sekilas terlihat seperti bom atom? Sementara relief yang kanan terlihat seperti awan jamur setelah ledakan. Selain itu, pada patung-patung Eropa abad pertengahan, kita masih bisa menemukan relief laptop seperti ini. Jangan bilang itu adalah buku. Lagi pula siapa yang akan melihatnya dari samping? Dan relief laptop ini juga terukir sebuah colokan USB dan headset di sampingnya. Selanjutnya kita beralih ke Meksiko untuk melihat patung batu di luar kuil Toltec yang terkenal. Jika diperhatikan dengan cermat, sepertinya ada sesuatu yang aneh di kedua sisi saku celana patung batu ini. Dan setelah diperbesar, mungkin Anda akan kaget, bukankah itu adalah pistol yang digunakan orang sekarang? Asal tahu saja, ini semua adalah teknologi peradaban modern yang muncul pada zaman dahulu, dan relief seperti ini juga ditemukan di berbagai tempat. Mungkinkah orang dahulu menguasai teknologi perjalanan ruang waktu atau ada sebab lain? Pada zaman kuno, orang-orang mengaitkan banyak fenomena yang tidak dapat dijelaskan dengan dewa, sehingga muncullah fenomena yang disebut dewa. Dan setiap daerah masing-masing memiliki dewanya sendiri. Seperti Buddhisme dari India, dewa mereka jelas berbeda dengan Taoisme. Tetapi yang mengejutkan adalah, di antara dewa yang tidak sama di berbagai tempat, terdapat dewa dengan sayap di punggung, tangan dan tubuhnya membentuk huruf K, sambil memegang tas tangan dan benda berbentuk jam tangan. Patung-patung serupa dapat kita temukan di Mesir kuno, Peru kuno, Armenia kuno, Amerika Selatan, India kuno, Yunani kuno, dan bahkan pada relief penduduk asli Amerika Utara. Mengapa budaya kuno yang tersekak ribuan mil dan sepenuhnya terputus dari komunikasi oleh lautan menggambarkan dewa mereka dengan deskripsi yang hampir sama? Apakah ini kebetulan yang tidak disengaja? Namun meskipun dewa di berbagai tempat tidak sama, tapi tidak semuanya itu merupakan fiksi belaka. Jika tidak pernah melihat wujudnya, bagaimana bisa diukir dengan begitu sempurna? Jika memang mereka pernah eksis, apakah itu berarti dewa ini pernah ke berbagai tempat? Tak hanya itu,
Mural kuno dan tokoh-tokoh top dalam agama modern memiliki beberapa kesamaan menembus perjalanan ruang dan waktu. Misalnya pada gambar ini, perlengkapan standar dewa-dewa ini selain mirip dengan tas tangan disebutkan di atas, juga terdapat buah pinus yang mirip dengan pinus modern. Mural ini hampir sama dengan buah yang dipegang di tangan paus modern dan di relief tahta suci. Ini bukan lagi tersekak ribuan mil jaraknya, tetapi ribuan tahun dan dari keyakinan yang berbeda. Tapi ditemukan juga sesuatu yang sama. Apakah ini juga kebetulan? Selain penyebarannya, di mana meski bisa dianggap sebagai simbol status tertinggi oleh penguasa tertinggi dimanapun, ini mungkin merupakan suatu peristiwa dengan probabilitas yang sangat kecil, kecuali ada yang sengaja memberitahu mereka. Jadi, apakah buah yang begitu penting itu benar-benar pernah ada di zaman kuno? Selain itu, ada satu hal yang paling mudah diabaikan yang juga mengungkapkan kesamaan yang menakjubkan, yaitu totem. Totem paling awal ditemukan di piramida Djoser Mesir dan piramida Kukulkan di Chichen Itza, Meksiko. Kuil Kukulkan namanya diambil dari nama dewa ular bersayap bernama Kukulkan atau Quetzalcoatl. Kuil Kukulkan adalah salah satu dari beberapa monumen kuno yang masih berdiri dari kompleks Chichen Itza. Kemungkinan dibangun pada abad ke-6, yang kemudian pembangunannya dilanjutkan oleh orang-orang Toltec dan disebut sebagai El Castillo oleh para tentara Spanyol. Chichen Itza adalah sebuah kota dari peradaban suku Maya yang terletak di semenanjung Yucatan, Meksiko, dan berkembang antara abad ke-9 hingga ke-13 Masehi. Meskipun Chichen Itza merupakan objek wisata yang sangat populer, para arkeolog masih aktif mencari tahu tentang budaya dan pencapaian suku Maya di pusat kota kuno itu. Selama 1000 tahun, orang-orang Mesoamerika kuno hidup, menyembah dewa, dan membangun bangunan yang luar biasa di pusat kota mereka. Terdapat beberapa catatan sejarah yang berbeda tentang kapan Chichen Itza dibangun dan akhirnya berkembang menjadi pusat kekuatan politik dan ekonomi. Beberapa catatan menyebutkan pendirian kota Chichen Itza terjadi pada awal 400-an Masehi, sementara yang lain menyebutkan pembangunan kota dimulai beberapa tahun kemudian pada pertengahan abad ke-5. Sedangkan yang pasti adalah Chichen Itza menjadi pusat aktivitas politik dan ekonomi yang signifikan dalam peradaban suku Maya pada sekitar 600 Masehi. Pada 600 Masehi, Chichen Itza sudah menjadi salah satu kota terbesar di peradaban suku Maya. Luasnya mencakup hampir 2 mil persegi yang terdiri dari struktur komersial, perumahan, dan lainnya yang terbuat dari batu. Chichen Itza bahkan memiliki pinggiran kota sendiri dengan rumah-rumah kecil yang menempati pinggiran kota. Pada abad ke-9, Chichen Itza adalah pusat kota regional de facto dengan penguasanya mengendalikan sebagian besar semenanjung Yucatan Tengah dan Utara. Melalui pelabuhannya di Isla Cerritos di pantai utara, Chichen Itza menjadi pusat komersial penting, tempat perdagangan barang, termasuk emas dan harta karun lainnya. Pada puncak peradaban suku Maya, diyakini bahwa sebanyak 50.000 orang tinggal di pusat kota Chichen Itza. Populasi tersebut mungkin juga cukup beragam, karena setidaknya menurut standar waktu itu, banyak penduduk bermigrasi ke kota dari luar Yucatan, termasuk dari Amerika Tengah. Runtuhnya peradaban suku Maya secara luas dikaitkan dengan kedatangan Christopher Columbus pada 1492, disusul penjelajah Eropa lainnya. Namun diperkirakan bahwa runtuhnya kota Chichen Itza jauh sebelum periode itu. Para sejarawan percaya bahwa banyak kegiatan politik dan ekonomi pusat kota telah bergeser ke Mayapan, komunitas baru yang dibangun di selatan dan barat Chichen Itza pada pertengahan 1200-an. Namun ketika penakluk Spanyol pada 1526,
ada komunitas lain yang berkembang pesat di dalam dan sekitar kota Chichén Itzá. Kemudian Spanyol mendirikan kota sementara di Chichén Itzá, menggunakan situs-situs sebagai markas untuk kegiatan peternakan sapi. Menurut legenda Quetzalcoatl, dewa pencipta dan langit suku Aztec, datang ke bumi 2 kali dalam setahun sebelum kembali ke dunia bawah. Pengetahuan tentang waktu dan ilmu matematika digunakan untuk membangun kuil ini. Selain itu, kuil ini juga disebut sebagai manifestasi dari 365 hari dalam kalender Maya. Selama 2 hari ketika Quetzalcoatl datang ke bumi, dapat terlihat bayangan ular raksasa di ujung-ujung kuil. Selain itu, relief yang ditemukan di Tiongkok, India, Persia, Peru, Kolombia dan Eropa kuno juga ada catatan tentang totem ini dan memainkan peran penting. Mungkinkah mereka memiliki keyakinan yang sama pada saat itu? Siapa yang membuat orang-orang untuk mencatatnya? Mungkinkah manusia purba pernah mengamati beberapa wujud nyata atau menanamkan suatu ide yang sama, lalu mewariskan ide ini melalui ukiran-ukiran terkait di atas? Mungkin ini bukan lagi suatu kebetulan ketika diwariskan bersama oleh alam bawah sadar kolektif yang masif dan melintasi waktu selaksa tahun ini. Untuk mengungkap fakta di baliknya, para arkeolog telah sampai pada kesimpulan berdasarkan penelitian bertahun-tahun dan pemahaman legenda lokal, bahwa totem-totem ini merepresentatifkan jiwa para pahlawan atau orang bijak. Mereka berpesan pada orang-orang agar menguasai keseimbangan kekuatan fisik dan kekuatan spiritual, dan suatu peradaban atau ras harus mempelajari keseimbangan ini jika ingin berkembang secara permanen. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.